Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, di Siddhartha. Oke, kita lanjut ya, seri tentang membahas 50 merek jam tangan. Kali ini mereknya spesial banget karena di video sebelumnya saya udah jelasin bahwa saya akan bahas itu sesuai alfabet. Dan dari buku yang namanya The Watch Thoroughly Revised, itu dari 2018 November ya keluarannya. Nah, merek kali ini namanya Audemars Piguet. Jadi kalau para pecinta jam atau yang suka hobi dengan jam tangan, dengan horologi, pasti tahu merek ini, Audemars Piguet. Itu salah satu merek dari Holy Trinity ya. Jadi Holy Trinity itu ada tiga. Satu Patek Philippe, kedua Audemars Piguet, dan yang ketiga itu adalah Vacheron Constantin. Kayaknya saya juga nggak tahu, kalau salah cara ngomong saya tolong diralat ya teman-teman. Nah, jadi ini spesial, dan seperti biasa sebetulnya saya nggak terlalu banyak cerita tentang sejarah karena teman-teman bisa lihat di Wikipedia dan Google, tapi nggak apa-apa, di sini saya cuma cerita garis besarnya aja. Saya akan lebih pengen nunjukin jam-jamnya tuh seperti apa sih perkembangan jam tangan Audemars Piguet ini dari dulu sampai sekarang. Dan saya di video ini akan menunjukkan lebih dekat dan close up dan lebih detail, karena ternyata cetakan dari buku ini setelah saya lihat-lihat bagus banget teman-teman. Jadi gambarnya tajam. Jadi nanti tonton sampai habis ya video ini. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe biar dan teman-teman bisa sharing video ini biar mendukung. Kalau memang teman-teman rasa bermanfaat channel ini, biar saya juga semangat untuk terus membuat channel ini di dunia horologi. Oke, Audemars Piguet itu sebenarnya didirikan oleh dua orang, yaitu Jules Louis Audemars dan Edward Auguste Piguet. Nah, dia di Le Brassus, Switzerland 1875, tapi baru dapat nama Audemars Piguet secara listed ya gitu ya. Jadi secara registered itu tahun 1882. Walaupun kalau saya lihat di Google itu 1881. Nah, jadi si Audemars itu dia jago tentang produksi jam. Si Piguet itu dia jago tentang bagaimana sales atau marketing jam tangan itu. Dan seperti merek-merek history yang rich banget ya, maksudnya rich itu dia historinya tuh dari dulu, dari tahun 18 sekian, dan perjalanan si perusahaan ini tuh udah panjang sekali, naik turun itu. Seperti yang company-company lain yang seperti itu yang tahun 1800-an itu, mereka biasanya start dari jam pocket watch juga. Terus dia bertahan di Depression ya. Depression ini tahun 1950. Dia udah hampir bangkrut, tapi dia naik lagi. Terus dia sempat bekerja sama dengan Jaeger-LeCoultre kayaknya. Tahun 1967 dia bikin movement yang tipis sekali, jadi movement 2,45 mm. Lalu 3 years later, berarti 1970, dia bikin movement jam yang ada date-nya atau tanggalnya dengan ketebalan 3,05 mm. Lalu di tahun 1986 dia bikin yang ada tourbillon. Jadi automatic tourbillon dengan ketebalan jam tangan ketebalannya itu 4,8 mm. Jadi tipis sekali. Kalau teman-teman lihat hari ini, Audemars Piguet punya line up model yang memang jual one of the tiniest jam dengan ketebalannya yang tiny. Ya, singkat cerita, dia mulai bikin model yang sampai hari ini menjadi salah satu yang favorit ya, yaitu adalah jenis Royal Oak. Jadi sport watch ya. Itu tahun kurang lebih sekitar 1972 dia bikin Royal Oak Luxury Sport Watch. Dan pada saat itu salah satunya dipakai oleh kerajaan Inggris ya di sini. Jadi itu dinamain dari oak tree where King Charles II once hid eluded. Jadi gara-gara oak tree itu kan pohon oak ya. Pada saat King Charles II itu hit to elude enemies, jadi seperti mengalahkan rasanya ya. Jadi dibuat namanya Royal Oak gitu. Jadi kayak ada nama Royal itu kan
kerajaan gitu ya, jadi kebangsaan, apa namanya ya, bangsawan lah seperti itu teman-teman. Anyway, 1993 Audemars Piguet ini, oh bukan, Royal Oak itu adalah jam pertama yang dibuat oleh Audemars Piguet dalam bentuk steel. Coba nih kita lihat nih, betul. Jadi jam steel pertama yang dibuat luxury itu adalah oleh Audemars Piguet. Kalau saya lihat begini nih, tuh benar. Sampai kaget, siapa yang mau bayar luxury watch tapi dari steel, kurang lebih begitu. Lalu singkat cerita, 1993 dia buat yang namanya Royal Oak Offshore, jadi yang lebih besarnya dari Royal Oak. Nanti saya mau kasih lihat jenis-jenisnya satu-satu ya. Ya mungkin singkat cerita sejarahnya seperti itu teman-teman. Saya langsung ajak teman-teman ke close up yang kali ini agak banyak jenisnya. Jadi stay tune sampai akhir ya. Bagus-bagus di gambar di Audemars Piguet di buku ini. Oke, saya rubah dulu view-nya. Kita lihat teman-teman model-modelnya. Oke, kita lihat dari jam yang pertama ini teman-teman. Kita lihat nih detailnya. Ini jamnya kulit ya. Jamnya kulit, terus blue dial. Bentuknya klasik ya teman-teman. Kita lihat penjelasan tentang ini. Top left. Jadi Audemars Piguet ini namanya Audemars Piguet Jules Audemars Minute Repeater tahun 2017 dari platinum with blue enamel dial, hand wound, mechanical movement with minute repeater. Nah, sekali lagi ya, ini jam tangannya saya close up nih teman-teman. Tuh teman-teman bisa lihat ya, cetakan bukunya pun menurut saya ini luar biasa sih, detail sekali. Jam bagi pencinta jam klasik. Nah, ini salah satu jam tangan yang diciptakan oleh Audemars Piguet. Nah, berikutnya yang kedua. Kita lihat dari sini ya, teman-teman. Ini juga jam kulit klasik, teman-teman bisa lihat nih. Agak mirip Alane & Song ya, teman-teman. Jadi si dial jam dan menitnya di situ. Dia kelihatan ya, jadi skeleton, movementnya kelihatan. Rasanya ini harusnya terbuat dari rose gold. Saya deketin tuh, biar teman-teman bisa lihat tuh. Ini movementnya, ada jewel-jewelnya kelihatan. Si ini pun kelihatan ya. Ini top right. Jadi Audemars Piguet Millenary Reference 4101 2012 tahunnya. Rose gold self-winding mechanical movement juga. Lalu kita masuk ke jam yang ini, Audemars Piguet. Ini juga banyaknya kulit ya. Teman-teman bisa lihat nih, kalau dilihat bahannya sih kayak bahan steel ya. Tuh kita lihat, tapi turbilong nih. Harus kayaknya ini turbilong. Saya belum cek deskripsi. Tuh. Ya dari kulit. Swiss made teman-teman. Unik ya teman-teman. Jam-jam klasik buatan Swiss yang high end punya gitu. Itu unik sih. Dari kulit juga, dia dari kulit seperti alligator ya. Ini Audemars Piguet Tradition Tourbillon Minute Repeater Chronograph. Dari titanium ternyata. Titanium itu jadi lebih ringan ya dari besi. Hand wound mechanical movement with tourbillon minute repeater and chronograph. Coba cek. Oh, ini ada chronografnya teman-teman. Jadi chronograph zaman dulu gini ya. Biasanya kan chronograph ada 2 atau 3 dial kecil seperti ini. Ini cuma 1. Lalu kita masuk ke ini. Ini yang salah satu yang terkenal. Ini Royal Oak. Kita lihat. Tuh. Blue dialnya bagus banget teman-teman. Nah. Bisa lihat tuh. Mantap ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih finishingnya nih. Ini udah high class punya sih teman-teman finishingnya. Swiss made. Dialnya pun seperti ada tekstur kotak-kotaknya seperti itu. Ini kayaknya antara annual calendar atau perpetual nih. Dia ada moon face-nya juga.
Mantap banget ya teman-teman. Coba kita lihat nih. Oh, ini perpetual kalender tuh. Bottom right, Audemars Piguet Royal Oak RD2 Perpetual Calendar Ultra Thin 2018. Platinum with integrated platinum bracelet, self-winding mechanical movement with perpetual calendar. Bahasan tentang perpetual calendar saya udah sharing di deskripsi video sebelum ini ya. Ini tuh teman-teman. Ini dari jauhnya begini. Keren ya teman-teman. Kita masuk ke yang berikutnya nih. Kita masuk ke yang berikutnya. Ini Audemars Piguet juga. Sebentar saya. Nah, teman-teman lihat di sini. Sebentar, ini biar halamannya saya ini dulu. Saya dari sini dulu deh teman-teman. Ini ternyata bahasannya ini above. Audemars Piguet Perpetual Calendar, wristwatch, yellow gold hand worn mechanical movement with perpetual calendar, dan moon phase. Kita lihat dari dekat teman-teman. Oke, look at the detail teman-teman. Ini jam klasik ya teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau perpetual calendar itu dia punya tanggal, bulan, sampai jadi tahun juga ya. Moon phase-nya juga ada nih. Jadi dia kalau perpetual calendar nggak usah diganti-ganti sampai hampir 400 tahun. Karena dia beda dengan annual calendar. Kalau annual calendar itu satu kali, ini dia ada 400 tahun leap years. Dia bisa terus walaupun ada tahun kabisat juga. Luar biasa ya teman-teman ya. Klasiknya tuh dapat gitu bentuknya klasiknya. Ini tahun 1950 teman-teman. Jam tahun 1950. Masuk ke sini dulu ya teman-teman. Ini juga rasanya klasik nih. Kita di sini biar. Ini Audemars Piguet. Rasanya ini emas ya. Kita lihat detailnya nih. Saya coba. Nah, tuh, ini tourbillon dari emas, Swiss made. Ini seperti dari apa ya, ini kayak bahan fabric gitu sih. Tuh, ini yang ini nih. Audemars Piguet Tourbillon Automatic 1986 Yellow Gold Self-Winding Mechanical Movement with Tourbillon. This is the first serial produced wristwatch tourbillon. Audemars also created. Jadi ini yang pertama kali serial wristwatch tourbillon. Audemars juga menciptakan groundbreaking desain yang tipis. The watch case is also the main plate of the movement. Jadi ini tipis sekali sih dia bilang. Bahkan langsung watchnya itu, jamnya itu menjadi plat dari movementnya gitu, tutup dari movementnya langsung gitu. Kita bisa lihat di sini ya, dari emas ya teman-teman. Masuk ke ini, kita cek di sini. Nah, ini sih jam klasik sih. Somehow nggak tahu ya, kalau saya sih cukup seneng sih teman-teman lihat jam-jam klasik seperti ini. Ini ada dari kulit ya, bahannya dari kulit. Ada tanggal, ada hari, ada bulan, ada moon phase. Coba kita lihat. Ini tahun 1948, lebih tua lagi. Audemars Piguet Reference 1948 5504. Yellow gold hand worn mechanical movement with triple calendar and moon phase. Tuh teman-teman bisa lihat di sini. Mantap ya teman-teman. Memang bukan favorit semua orang seperti jam-jam modern, tapi memang klasik itu dia punya style sendirinya. Ini juga Audemars Piguet, ini besar banget teman-teman. Bisa dilihat di sini. Ini kayaknya dari gold ya. Dari gold, gobelin.
Audemars Piguet Reference 5043 1954 tahunnya, yellow gold hand worn mechanical movement dial signed by Swiss retailer Gobelin. Jadi ini 1954. Nah, kita masuk yang lebih kekinian ya. Jadi ini tahun 2015, Audemars Piguet Jules Audemars Chronometer with Audemars Piguet Escapement. 2015, rose gold hand worn mechanical movement lubricant free escapement. Nah, ini lihatin teman-teman. Ini kulitnya. Ini adalah chronometer. Audemars Piguet chronometer tuh. Detailnya teman-teman, bisa lihat sini. Unik ya, kayak jam kuno deh gitu, klasik gitu, pakai Romawi pula lagi. Ini kronometernya. Lalu kita masuk ke ini, kita lihat dulu, ini adalah Royal Oak Concept, berarti ini konsep super sonnery, titanium black ceramic hand worn mechanical movement with tourbillon. Chronograph juga, dia high tech minute repeater. Kita lihat teman-teman di sini. Di sini coba saya cek dulu nih burungnya. Nah, teman-teman lihat tuh, tourbillon. Jadi kalau Royal Oak itu dia hexagon ya, hexa oktagon kali ya, 8 sisi gitu, segi 8 maksudnya. Karena ini yang konsep ya. Nah, ini jam salah satu yang terkenal nih, Royal Oak teman-teman. Lihatin dialnya, mantep banget sih, detailingnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di polishnya di untuk rantainya ya, begitu rapih. Audemars Piguet Royal Oak ini tahun 1970, stainless steel, movement with date. Kalau teman-teman lihat dengan Royal Oak yang zaman sekarang nggak terlalu beda jauh ya, jadi dia bisa dibilang tidak termakan waktu gitu modelnya. Kita lihat di sini lebih banyak lagi teman-teman. Nah, khusus yang Audemars ini dia banyak sih teman-teman. Kita lihat sini sebentar ya. Kita lihat dari yang black ini nih. Nah, tuh teman-teman bisa lihat polishingnya. Ini dia kayaknya perpetual kalender moon phase juga nih. Coba kita lihat di sini, far left, ini definisinya. Audemars Piguet black ceramic self winding perpetual kalender moon phase, betul tuh. Integrated ceramic bracelet. Berarti braceletnya juga ada bahan ceramiknya ya. Lihatin dari dekat nih. Saya kasih lihat dari dekat. Wow. Mantap ya teman-teman ya. Lalu ini yang tourbillon harusnya. Tourbillon, teman-teman bisa lihat. Keren ya, skeletonized gitu. Ini adalah open work self winding, stainless steel self winding mechanical movement. Oh bukan tourbillon. Jadi ini cuman open work skeleton aja. Masuk ke sini teman-teman. Ini yang two tone ya. Ini rasanya moon phase juga dan perpetual calendar. Kita lihat. Kita lihat di sini far right. Audemars Piguet Royal Oak Quantime Perpetual 1990 stainless steel and gold self winding mechanical movement with perpetual calendar moon phase. Kalau yang ini adalah Audemars Piguet Royal Oak 1990 stainless steel and gold mechanical movement with date. Jadi cuman jam dan date doang ya. Ini jam lebih simple ya. Tapi dia punya
Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia punya finishing, teman-teman bisa lihat nih. Mantap ya teman-teman ya. Kita masuk ke sini. Masuk ke sini teman-teman. Ini terbuat dari apa nih? Ini masih Royal Oak juga, karena salah satu yang orang gemari, apalagi anak-anak muda ini, di tipe Audemars Piguet ini yang Royal Oak. Ini chronograph sih. Coba kita lihat far left. Audemars Piguet Royal Oak La Boutique 2005 titanium self-winding mechanical movement with chronograph and date. Tuh di sini. Ini ada date-nya di sini. Sorry, date-nya di sini. Terus ada chronograph-nya dari dekat. Luar biasa ya teman-teman. Dia titanium. Saya pernah lihat yang punya teman saya, titanium itu dia lebih ringan sih. Bahannya juga lebih kuat dari besi. Lebih jarang atau nggak gampang baret. Kesini dulu deh. Ini juga chronograph ya. Dia cukup banyak ngeluarin chronograph sih teman-teman. Strapnya kalau saya lihat ini bahannya seperti, coba kita cek, seperti kayak apa ini ya, fabric gitu ya. Ini dia warna biru bezelnya, chronograph date juga. Nah ini End of Days 2000 stainless steel with PVD coating, self winding mechanical movement with chronograph and date. Ini dari dekatnya. Keren ya teman-teman. Nah ini saya suka sih lihat model yang ini. Ini keren sih. Lihat nih, saya deketin. Blue dial, chronograph, date juga. Mantep ya teman-teman. Tuh. Ini rasanya udah lebih, tahunnya lebih modern nih. Liatin dialnya teman-teman. Ada tekstur kotak-kotaknya kecil timbul. Ada sekrup-sekrupnya kelihatan. Ini ciri khas Audemars Piguet ya. Ini right. Oh ini 1992 teman-teman. Tapi keren banget. Stainless steel, self-winding, mechanical movement, chronograph date. Lihatin 1992 aja seperti ini. Mantap sih. Jadi dia bener-bener nggak terlalu beda ya sama jam-jam zaman sekarangnya dia gitu. Lalu yang ini ya. Ini aneh sih, kayak apa ya nih? Kayak ada turbilongnya. Kayak pompa bensin teman, atau termometer gitu ya. Nih dia pakai strap kulit. Bahannya kayak besi ya, Swiss made. Ini tuh penjelasannya. Audemars Piguet Royal Oak Concept 2002 ala Creed with titanium bezel. Dia titanium juga. Tourbillon, main spring torque, itu saya juga nggak ngerti. Power reserve and crown function mode indicator water resistant 500 meter teman-teman. Bisa buat nyelam nih. Walaupun manusia jarang yang nyerap sampai 500 meter kecuali pakai kapal selam ya. Ini detailnya. Rasanya ini sudah sih. Betul. Nah, jadi sementara segitu dulu review dari saya tentang jam seri Audemars Piguet. Silakan teman-teman nanti tinggal menunggu sesi berikutnya, saya akan bahas jam yang berikutnya ya. Saya juga belum lihat lagi halaman berikutnya itu seri mereknya apa. Yang pasti saya akan membahas 50 merek jam dari yang paling tinggi harganya, kualitasnya, ke luxuriannya, ke eleganannya gitu ya, sampai ke yang murah. Di sini ada di buku ini. Dan mungkin kalau bisa dibilang kelasnya Audemars Piguet itu di atasnya Rolex ya. Karena dia secara harga memang secara rata-rata di atasnya Rolex. Dia ada yang ratusan juta sampai miliaran pun ada. Ini jam yang benar-benar apa ya? Modern looknya dapet, tapi kalau mau cari yang klasik juga bisa gitu. Terus kalau terutama yang
Royal Oak itu sportiness-nya juga dapat gitu. Jadi kalau buat anak-anak muda yang sukses ya cocok juga nih pakai Audemars Piguet gitu. Oke, sampai segitu aja dulu review dari saya. Selamat menikmati ya semua teman-teman, dan sekali lagi bisa bantu subscribe teman-teman untuk biar semangat terus membuat video tentang horologi. Teman-teman juga silahkan komen ya, mau kasih masukan apapun boleh. Thank you teman-teman. See you guys.